Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rawiyah dan juga teman saya Nadila Ulul Azmi akan mempresentasikan mengenai Software Configuration Management atau bisa disebut SCM. Fondasi Integritas Perangkat Lunak yaitu adalah sebuah proses sistematis yang krusial dalam siklus hidup pengembangan perangkat lunak. Ini melibatkan pengelolaan dan pengendalian perubahan pada berbagai artefak perangkat lunak seperti kode sumber, dokumentasi, spesifikasi, dan aset lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan integritas, konsistensi, dan keterlacakan setiap komponen, memungkinkan tim untuk bekerja secara efisien sambil menjaga kualitas produk. Tujuan utama SCM yang pertama yaitu mengontrol perubahan, memastikan bahwa setiap modifikasi pada komponen perangkat lunak didokumentasikan, disetujui, dan diterapkan secara terstruktur untuk menghindari konflik dan kesalahan. Yang kedua, memastikan konsistensi, yaitu menjaga keselarasan antar komponen perangkat lunak, memastikan bahwa semua bagian sistem kompatibel dan berfungsi bersama sebagaimana mestinya. Ketiga, mendukung pengembangan paralel, memungkinkan beberapa pengembang untuk bekerja pada bagian yang berbeda dari proyek secara bersamaan tanpa saling mengganggu, berkat sistem perjabangan dan penggabungan. Yang terakhir yaitu menyediakan histori dan rollback, yaitu setiap perubahan tercatat memungkinkan pelacakan riwayat versi dan kemampuan untuk mengembalikan ke versi sebelumnya jika terjadi masalah. Tujuan-tujuan ini membentuk kerangka kerja yang kuat untuk mengelola kompleksitas proyek perangkat lunak, mengurangi risiko, dan meningkatkan produktivitas tim. Dengan SCM, pengembangan perangkat lunak menjadi lebih terprediksi dan terkontrol, yang sangat penting untuk proyek berskala besar. Adapun elemen kunci yaitu yang pertama ada identifikasi configuration. Proses ini melibatkan identifikasi dan pendefinisian semua komponen perangkat lunak yang perlu dikelola. Setiap CI diberikan identitas unik dan dicatat dalam sistem. Adapun akuntansi status konfigurasi, yaitu elemen ini berfungsi bertanggung jawab untuk merekam dan melaporkan status terkini dari semua CI dan perubahan yang terjadi. Ini menyediakan histori lengkap dan status saat ini dari konfigurasi perangkat lunak. Kontrol konfigurasi ini adalah mekanisme untuk mengatur perubahan pada CI, melibatkan Dewan Pengontrol Perubahan atau change control yang meninjau, menyetujui, atau menolak usulan perubahan serta mendokumentasikan setiap keputusan. Yang terakhir yaitu audit konfigurasi, yaitu audit dilakukan untuk memastikan bahwa konfigurasi perangkat lunak sesuai dengan dokumentasi dan spesifikasi yang telah disetujui. Ini memverifikasi bahwa semua perubahan telah diimplementasikan dengan benar dan konsisten. Keempat elemen ini bekerja sama untuk membentuk sistem SCM yang komprehensif, memastikan bahwa setiap aspek dari pengembangan perangkat lunak terkendali dan dapat dilacak dari awal hingga akhir. Lalu studi kasus SCM, yang pertama ada identifikasi konfigurasi, pengembangan membuat modul, misalnya seperti yang ada di layar. Lalu kedua adalah kontrol perubahan. Seorang pengembang ingin memodifikasi API v1.py menjadi API v2.py untuk menambahkan fitur baru. Permintaan perubahan diajukan kepada Change Control Board atau CCB yang meninjau dampaknya. Setelah disetujui, perubahan didokumentasikan dan diverifikasi. Yang ketiga adalah akuntansi status, yaitu sistem SCM mencatat bahwa API v2.py kini adalah versi aktif. Sementara API v1.py disimpan sebagai versi historis. Ini memungkinkan pelacakan kapan dan oleh siapa perubahan dilakukan. Yang terakhir adalah audit konfigurasi. Sebelum merilis, audit dilakukan untuk memastikan bahwa semua modul telah diuji secara menyeluruh dan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Audit ini memverifikasi integritas dan fungsional aplikasi. Skenario ini menggambarkan bagaimana SCM diterapkan dalam praktik nyata dari identifikasi awal hingga audit akhir sebelum rilis, memastikan setiap langkah pengembangan terpantau dan terkontrol.
Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadila Ulutasmi. Baselining atau titik acuan stabilitas perangkat lunak. Satu, definisi baseline. Baseline adalah versi stabil dari satu atau lebih configuration item yang telah ditinjau dan disetujui secara formal. Ini berfungsi sebagai titik acuan resmi untuk pengembangan lebih lanjut dan perubahan di masa mendatang. Dua, ada allocate baseline dibuat setelah desain arsitektur selesai. Ini mengunci desain tingkat tinggi dan alokasi fungsi ke komponen-komponen sistem. Yang ketiga, ada functional baseline ditetapkan setelah analisis kebutuhan selesai dan disetujui. Ini mengunci definisi kebutuhan fungsional sistem. Yang keempat, ada produk baseline ditetapkan ketika produk siap untuk dirilis. Ini mencerminkan versi akhir dari semua CI yang akan disampaikan kepada pelanggan. Baseline sangat penting karena menyediakan stabilitas sistem. Setiap perubahan yang dilakukan setelah baseline ditetapkan harus melalui proses kontrol perubahan yang kerat, memastikan bahwa integritas versi yang disetujui tetap terjaga. Software Configuration Items CI blok bangunan SCM. Configuration item adalah setiap artefak dalam proyek perangkat lunak yang dapat dikonfigurasi, dikontrol, dan memiliki identitas unik. CI merupakan unit fundamental yang dikelola oleh SCM, memastikan bahwa setiap fungsi dari sistem memiliki versi histori dan keterlacakan. Kode sumber file Java, PY, CPP, atau JS yang membentuk inti fungsionalitas perangkat lunak. Skema database, definisi struktur database yang digunakan oleh aplikasi termasuk tabel, kolom, dan relasi. Setiap CI memiliki karakteristik yang memungkinkan dipantau secara individual, memiliki histori lengkap dan dapat dikaitkan dengan CI lain untuk memahami dependensi antar komponen. Dampak SCM pada kualitas dan produktivitas. Di sini ada pengurangan bug, waktu rilis lebih cepat, kolaborasi tim, dan kepuasan pelanggan. Implementasi SCM yang efektif secara signifikan meningkatkan kualitas perangkat lunak dan efisien tim. Data menunjukkan bahwa dengan SCM, tim dapat mengurangi jumlah bug yang ditemukan untuk mempercepat waktu rilis produk ke pasar dan meningkatkan kolaborasi antara anggota tim secara drastis. Perangkat ini pada akhirnya mengarah pada kepuasan pelanggan yang lebih tinggi karena produk yang lebih stabil dan sesuai dengan harapan. Kesimpulannya, fondasi kuat untuk pengembangan modern. Yang pertama ada integritas perangkat lunak. SCM adalah fondasi penting yang memastikan integritas dan kualitas perangkat lunak dari awal hingga akhir siklus hidupnya. Yang kedua ada pengelolaan produk perubahan efektif. Dengan identifikasi CE yang jelas, penetapan baseline dan kontrol perubahan yang ketat, SCM mengelola kompleksitas proyek. Yang ketiga ada peningkatan kolaborasi 6 keandalan. SCM meningkatkan kolaborasi tim, memungkinkan pengembangan paralel dan menyediakan histori yang andal untuk audit dan fallback. Software configuration management bukan hanya tentang mengelola perubahan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan pengembangan yang terorganisir, transparan, dan dapat diandalkan. Dengan menerapkan praktik SCM yang baik, organisasi dapat menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi secara konsisten, memenuhi kebutuhan pengguna, dan beradaptasi dengan perubahan pasar secara efisien. Baik, terima kasih. Hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.